Baiklah, kita lanjutkan penjelasan kita selanjutnya ini tentang menghubungkan kasus mahasiswa menggunakan Bootstrap. Kita lihat dulu proyek kita yang form mahasiswa ini. Nah, di sini ada login, ada file input data, ada form laporan. Misalnya kita ingin update, bisa terupdate ya. Kalau kita hapus akan terhapus datanya. Kalau kita cari di sini Aisyah, akan muncul datanya. Nah, kita akan menghubungkan ini semua dengan Bootstrap begitu. Oke, langsung saja ya. Kali kita menghubungkannya dengan Bootstrap. Yang pertama-tama kita pindahkan dulu Bootstrap yang sudah kita download ke project kita. Kita kopikan saja di sini. Lalu kita masuk ke folder form mahasiswa. Ya, kita ekstrak saja di sini. Kita pastikan dulu. Nah, baru di sini kita ekstrak here. Nah, ini kita hapus saja. Kita rename saja ini biar tidak susah membuatnya nanti. Nah, jika seperti ini kita langsung pergi ke webnya Bootstrap. Kita lihat contoh-contoh template-nya di sini. Kita ambil saja yang navbar static ini, lalu kita Ctrl U kan, lalu kita kopikan semua codingnya, lalu kita pindahkan ke Sublime Text kita. Kan ini ya. Nah, dia. Kita open folder saja, folder kita mahasiswa. Nah, ini kita silangkan saja. Nah, ini folder kita. Nah, sudah masukkan ke sini Bootstrap-nya. Nah, di sini kita buat file baru. Kita pastikan coding tadi. Nah, coding Bootstrap-nya sudah. Lalu kita simpan dia dengan nama filenya index.php. Nah, lalu kita lihat ke sini. Belum ya, masih belum, ini pasti belum terhubung dia. Oh, masih seperti ini tampilannya. Masih belum nampak kelihatan yang seperti ini, dia belum seperti ini tampilannya. Masih seperti ini bentuknya. Nah, dan kita pergi ke sini ya. Kita ganti nama foldernya Bootstrap ini. Kita simpan. Lalu kita lihat ke sini. Nah, begini. Sudah muncul
Lalu kita lihat di sini itu kita ganti saja ini. Jadi apa ya? Jadi apa bagusnya? Atau kita buat saja mahasiswa. Sama seperti yang tadi. Mahasiswa di sini itu kita ganti jadi laporan mahasiswa. Nah, ini jika coba kita lihat. Nah, jika kita klik laporan mahasiswa ini, nanti perginya kemana gitu. Nah, ini kan masih pagar yang keluar kan. Nah, mana nanti perginya gitu. Jadi kita ganti yang tanda pagar ini menjadi laporan. Nah, ini ke sini perginya, ke file laporan mahasiswa ini. Laporan mhs.php. Nah ya. Nah, coba kita lihat. Perginya ke laporan nanti gitu. Nah, ini laporan aja kembali. Nah, di sini itu kita kopikan saja. Kita kopikan, di sini kita buat create data. Nah, nanti kita ingin meng-create-kan data, kita search dulu. Kan kita mau create data. Nah, ini kan masih karena kita copy kan larinya ke laporan mahasiswa gitu. Kalau kita ingin meng-create-kan data, nanti itu perginya kemana? Nah, kita buatkan dia pergi ke halaman input mahasiswa. Dia jadi menginputkan data nanti di sana. Ke sini perginya nanti ke file input mahasiswa ini. Input MHS. Nah, coba kita jalankan laporan ini ke laporan perginya. Kalau kita klik create, nah langsung dia membuat sebuah menyuruh kita untuk mengisi form mahasiswa. Kita di sini menginsertkan data lagi. Di sini kan datanya ada 4. Kalau kita klik di sini create data, nah jadi otomatis nanti di sini bakal terisi 5 gitu. Seperti itu. Nah, tapi ini belum ada teraplikasikan bootstrapnya di sini, masih biasa standar. Nah, nih. Nah, lanjut kita di sini itu kita bikinkan dulu lah apa namanya nih, ini tuh setnya ya, ini bisa kita hilangkan saja, itu nggak penting. Kita akan membuat pencarian yang baru, jadi kita hapus saja ini. Kita hapus saja. Kita lihat. Nah, hilang. Nah, selanjutnya ini kita hapus saja navbar example, view navbar docs. Itu kita hapus saja. Di mana ya? Ini. Kita hapus saja ini. Atau kita nggak usah kita hapus, kita ini kan saja ya. Nggak kebaca juga dia. Seperti ini. Nah, di sini kita buat, coba kita lihat dulu sebentar tampilannya. Nah, hilang.
Sudah tidak ada lagi. Di sini kita buatkan kelas kontainernya. Di sini kita divkan saja. Di sini kita buat kelas kontainer, seperti itu. Nah, di sini kita ingin membuatkan halaman pencariannya. Di sini kita buatkan di bawah ini saja ya. Di sini lalu kita kelasnya ini navbar right. Seperti ini. Lalu ini kita ke bawahkan saja ini. Lalu kita alihkan. Lalu kita buat itu nanti kalau kita ingin logout, kita buat di sini. Logout. Nah, kita lihat dulu. Kelihatan. Ininya salah ya. Ini navbar. Pantesan aneh bentuknya. Salah tulis. Masih belum ya. Coba ini. Masih belum ya. Nanti kalau kita mau logout, ini itu perginya nanti ke ini ke logout ini. Nah, kesini perginya nanti. Ya. Mana dia ya? Login. Dia pergi, jika kita logout kan dia pergi ke halaman login, lalu halaman login ini akan mengarahkan mana dia? Ini dia akan memprosesnya di sini. logout.php. Apa yang salah? Gak muncul dia di sini. Logoutnya apa yang salah? Apa yang salah everybody? Harusnya sih sudah benar ya. Kelas kalau gitu kita kopikan saja kan folder.
kita lihat indeksnya. Nah, sini kita kopikan saja ini. Ya kan nggak ada yang salah ini. Cobalah dulu. Nggak bisa ya. Sama aja. Ada di sini. Yang from MHS ini ya kan di menu ini kalau logout ya gitu kan sama, nggak keluar ya. hmm Kok kita merubah yang ini, astaga. Nah, kita keluarkan saja ini, takut terubah-ubah dia. Nah, apa yang salah tadi? Astaga, mana yang salah tadi ya? Apa yang salah tadi? Coba kita biarkan saja lagi. Biarkan saja. Nah, kita lanjut saja. Nanti logout ini nanti kalau kita logout perginya ke halaman login seperti itu. Nah, kalau begitu kita ini titelnya itu kita ganti
atau kita nggak usah bikin ya, usah kita bikin lagi. Kita lihat, ini kan top navbar example. Nah, localhost bisa kita isi lagi ya. Lanjut kita pergi ke laporan. Mana laporan kita? Ini laporan kita. Nah, supaya laporan ini ada bootstrapnya gitu. Nah, kita panggil saja di sini php, kita panggil saja indeksnya, file indeksnya. Seperti ini. Coba kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Oh, ini tuh sudah itu ya. Oh. Sudah ada buttonnya di sini. Kalau kita ingin mengganti-ganti warnanya bisa di sini. Oh, kayak add ini mau kita ganti warnanya jadi warna hitam misalnya. Coba kita buka dulu bootstrap. Kita lihat di sini. Nah, kita masuk ke konten ini. Bukan konten ya. Kalau button itu ke komponen rasanya ya. Sini button itu. Di sini banyak pilihan warnanya, bisa kita ganti-ganti sesuai keinginan. Coba kita ganti di sini jadi secondary ya tulisannya. Kita ganti saja di sini, mana dia ya? Atau kita nggak usah pakai add data, yaudah kita pakai aja. Kita ganti di sini. Coba kita lihat. Nah, ganti dia kan add data di sini. Kalau yang lain juga bisa di sini kita ganti. Tapi kayaknya nggak usah lagi, warnanya udah bagus. Nah, seperti itu. Coba kita di sini nama Aisyah. Untuk search-nya di sini itu masih belum teraplikasi bootstrapnya. Nah, lalu kita panggil saja indeksnya sama seperti di laporan tadi. Mana di sini? Di sini. Search di sini itu, coba kita cari Aisyah ya. Search di sini itu tampilannya itu sama seperti di halaman laporan sebenarnya. Jadi kita kopas saja codingan laporan lalu kita pindahkan ke sini. Nah, ini itu PHP yang session koneksi halaman yang ini itu untuk ini gitu. Nah, ya, kita kembali ke laporan dulu. Nah, ini fungsinya di sini misalnya kayak berapa batasnya, misalnya sampai 3 di sini. Kalau kita 1 sampai 3, lalu 4 sampai 6-nya di yang kedua misalnya kayak gitu. Lalu supaya pas kita manggil nama Aisyah ininya sudah ada bootstrapnya, jadi kita pergi ke source. Nah, di sini kita panggil saja ini PHP, kita includekan saja indeksnya, titik PHP di sini. Coba kita lihat belum, titik koma tinggal. Nah, seperti ini. Nah, ini itu sudah kebetulan sudah ada buttonnya ya. Sudah ada buttonnya. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada.
buttonnya. Untuk dagger hapus ini warnanya itu warna merah, sedangkan untuk button sukses itu warna hijau ya. Nih warna hijau. Untuk kembalinya warning ini secondary, dan ini tuh warnanya blue. Iya blue. Cari data itu. Mana dia ya? Cari data. Ini info ya, biru itu info. Kita lihat. Ini dia. Biru itu, biru langit itu info gitu. Kita rubah bisa, tapi kita pakai yang ini saja. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ada bootstrapnya. Coba kita update ya. Nah, kalau yang untuk update belum teraplikasikan bootstrapnya. Coba kita ke sini. Ke form update ya. Kita panggil saja di sini. Apa namanya tuh? Include ya. Include di sini kita panggilkan saja indeksnya .php. Kita manggil apa di sini? From update, lupa. Kalau kita update, nah sudah ada bootstrapnya. Kalau kita logout, nah kita diarahkan ke menu login. Nah, menu login ini sendiri juga belum ada bootstrapnya gitu. Coba kita cobakan loginnya. Proses login. Aduh. Login. Kita lihat login di sini. Masih biasa saja bentuknya. Kalau begitu login ini kita kopikan saja itunya. Halaman ini halaman indeks kita kopikan saja semua, kita salin aja login di sini. Nah, kita buatkan di sini tuh Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kalau halaman login ini kita hilangkan saja logoutnya, ini nggak penting. Soalnya kita udah logout kan. Jadi kita hapus saja di sini. Nah, kita hapus saja. Nah ini juga enggak laporan create, soalnya kita kalau login kita langsung nanti diarahkan create sama laporan. Kita hapus saja. Nah, seperti ini. Lalu apa ya? Ini tuh kita coba yang seperti ini ya. Nah, kita lihat, buka lagi yang ini, kita buka lagi yang pas kita logout. Kita buatkan persis seperti ini dia.
Caranya itu mana Lucin tadi? Nah ini dia kan. Kita bisa membuatkan alertnya ini ada pemberitahuan berhasil logout, nanti ada berhasil login, berhasil gagal login. Nah, ini nih alert gitu, pemberitahuan kayak gitu. Nah di sini itu kita masukkan saja ya, barangkali kita kopas saja ini, kita masukkan dia ke itu masukannya, atau kita bikin dulu lah alertnya biar nggak pusing. Ini kontainer, kita bikin saja di bawah ini alertnya, div. Di sini kita buat kelasnya, di sini alert. Warna hijau itu kan sukses, jadi kalau warna biru info. Kita lihat, nah ini warna biru dia, tapi warnanya kurang bagus, tapi gak apa-apa, kita cobakan saja. Ini kita kopas saja, kita pindahkan dia ke sini. Nah ini bawah kita hapus saja. Kurang menarik ya, ini kita buatkan saja dia seperti yang ini. Nah seperti ini tampilannya, kita buatkan seperti itu. Kalau ini action ini dia nanti perginya itu mana, proses login ini. Nah ini dia proses login, ke sini nanti perginya, ini diproses di sini loginnya. Nah di sini itu, atau kita nggak usah kita hapus, kita tambahkan saja, jadi kita nggak ribet-ribet. Kita bikinkan saja di sini tabel, di sini kelas. Coba kita lihat. Di sini banyak pilihannya, kita mau memakai yang seperti yang mana. Ini bagus ya. Nah kita pakai yang ini aja. Nah ini kita kopas saja, ini kita kopas, kita pindahkan dia ke kelas ini. Nah seperti ini. Nah coba kita lihat, kita save dulu.
biasa saja bentuknya ini. Kita rombak dulu yang bagian input ini supaya bagus lah gitu. Kita coba buatkan dulu TR-nya ya. TR di sini kita TR, lalu di sini kita hapus saja dulu. Di sini TD. Nah, di sini kita buatkan username. Lalu di sini TD. Kita hapus saja ini. Nah, lalu di sini itu kita tutup TD-nya. Lalu di sini kita tutup juga TR-nya. Nah, gitu. Nah, ini yang placeholder ini itu tuh yang ini ya. Yang ini yang di dalam ini, yang di dalam ini, tabel ini. Oh, username, password gitu. Nah, di sini kita tambahkan saja dia kelas untuk form controlnya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kira-kira, nah kita coba kan, kita gantikan yang passwordnya juga gitu. Untuk passwordnya kita samakan saja kayak yang tadi, TR, lalu TD di sini password, lalu di sini TD juga. Lalu di sini tuh kita buatkan juga kelas form control. Nah, di sini kita tutup TD-nya ya. Nah, lalu di sini kita tutup TR-nya gitu. Nah, seperti ini dia. Coba untuk yang ini kita rombak juga untuk buttonnya ini. Sini kita kasih TR. Lalu kita hapus saja yang penutup ini di sini dulu. Lalu TD ya. Lalu TD. Di sini kita kasih button biar bagus lah. Tibanya di sini tuh kita kasih kelas button tadi. Apa warna button bagus ya? Warna atau warna ini aja lah, info ini ya. Nah, kita pindahkan saja ke sini. Nah, coba kita nanti dulu. Nah, coba di sini kita tutup dulu yang tadi ada TD, lalu kita tutup lagi TR-nya. Nah, kita lihat bentuknya apakah persis sama. Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi kalau seperti ini coba kita tambahkan di atasnya itu div gitu. Kita cut lalu kita pindahkan. Ini tunggu dulu, ini tuh kok di sini ya.
tambahkan di sini div takat, kita pindahkan di sini. Apakah persis sama yang tadi? Nggak ngaruh dia. Nggak bagus bentuknya. Mana ya? Kok nggak bagus ya? Sudahlah. Coba kita isi di sini. Terujin, nah. Langsung masuk ke sini. Tapi alertnya nggak muncul ya. Alertnya belum muncul. Gimana kita panggilnya? Nah, kita lanjutkan lagi. Ternyata saya menemukan kenapa dia tampilannya tidak seperti ini. Tadi coba kita kembali ya. Nah, tadi itu tabelnya ini di sini menghalangi. Saya sudah memindahkannya ke bawah tapi lupa untuk menghapusnya. Jadi nggak berubah dia. Nah, coba kita ulang lagi ya. Kita perbaiki. Nah, sudah benar ini. Loginnya di atas, teman-teman. Loginnya di atas dan berhasil logoutnya itu bukan di sini. Tidak di alertnya itu. Coba kita cari tahu lagi ya, kenapa loginnya bisa ke atas sana. TRTD. Oh, di sini 2 ya. Kita hapus. Yang mana kita hapus tadi? TD buka, lalu TD tutup, baru TD buka di sininya. Berarti kita salah tadi itu menghapus. Nah, coba kita jalankan. Nah, tapi yang alertnya ini, yang berhasil logoutnya ini tidak pada tempatnya gitu.
berhasil logoutnya ini tidak pada alertnya yang ini biru ini, tidak di dalam ini tulisannya. Nih, kita lihat, coba kita teliti lagi ya. Coba ini kita pindahkan ke bawah. Ininya kita hapus saja ya. Coba kayak gitu dia ya. Mau coba kita pindahkan lagi. Mana ya caranya, lupa. Gimana caranya ya, kok lupa, bisa lupa ya. Kita coba buka folder yang project kita yang lama. Kita lihat di sana bagaimana bentuk loginnya ya. Apa yang ketinggalan itu?
Sama. Rasanya kemarin juga ada seperti ini, tapi gimana ya, lupa. Gimana ya yang kena? Proses login. Logboutnya kita lihat. Ya, ini dia nanti. Rasanya waktu saya cobakan kemarin membuat ini juga ada tuh, tapi lupa yang mana ya yang salah. Hmm. Nah, di sini rupanya. Kita cobakan. Enggak pula. Nah, coba ininya yang kita hapus. Nah, di sininya yang kita hapus. Nah, apa? Kita cobakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah, ya Allah. Berarti di sini tuh memang itu kan di sini dia.
Tapi tadi itu kan di sini kan, nah kita pindahkan di sini tadi terbuka. Coba kita ulang lagi, di sini terbuka dan sini yang tertutup. Coba kita lihat ya. Nah, seperti itu dia keliru mata. Nah, yang ini pantasan ini harusnya nggak ada di sini, jadi ini yang di sini gitu. Nah, coba kan, alhamdulillah. Lalu coba kita login admin. Di sini kita passwordnya itu admin 123. Kita coba login. Nah, di sini ada halaman laporannya. Di sini create-nya. Untuk create ini belum ya? Untuk create data ini input mahasiswa belum ada bootstrapnya. Ini kita keluarkan saja. Belum ada bootstrapnya di sini. Lalu kita tambahkan saja di sini php include index. Kita panggil index php ya. Nah, seperti ini. Nah, coba kita lihat laporan. Kalau add data juga dia pergi ke input. Kalau kita mau menghapus yang add data ini juga boleh, atau kita nggak usah pakai aja ya. Add data di halaman input. Ini di halaman apa ya? Laporan ya, lupa. Di laporan, mana laporan? Ini dia. Kalau kita cobakan tidak memakai add itu, nah ini kita coba hapus nih. Nah, seperti ini. Soalnya kalau kita membuat di sini add juga, di sini juga mengaddkan data juga gitu, menambahkan data juga. Jadi cukup di sini saja, mungkin seperti itu. Ayo coba kita cari nama di sini Aisyah. Sudah, coba kita tambahkan datanya. Sudah diarahkan ke halaman input. Lalu di sini itu kita cobakan balik ke laporan. Lalu coba kita log out. Nah, seperti ini. Kita coba yang salah kan ya, admin 1 misalnya, passwordnya admin 123. Enggak, terlihat di sini gagal untuk login. Admin 123. Nah, di sini sudah masuk ya dari login ke halaman laporan. Supaya membaguskan ini bagaimana caranya ya, tampilan ini jadi nggak ada biru-birunya ini. Coba kita lihat di sini indeks. Tabel laporan kita ini. Nah, di sini tuh kita coba kita lihat bootstrap.
Kalau kita jadikan ini nah, kalau kita kosongkan bordernya bagaimana ya? Nggak usah, ini aja. Tabel border tabnya. Kita cari di sini aja. Di sini masih biru warnanya karena kita kopikan tadi. Kita pergi ke search sini. Ini. Nah, seperti ini. Ini apa ini? Kok erak gitu tulisannya? Tapi bagus sih warnanya. Kalau ini kan itu apa namanya? Tebal warna, biarkan saja. Tetap bagus juga. Nah, kita lihat laporannya. Coba kalau kita hilangkan yang garis ini bagaimana ya? Yang di atas ini. Salah. Jelek pula nanti. Nggak ada garisnya. Mana ya bagusnya? Kita perbaiki. Kalau ini kita ganti warna bagaimana ya? Yang input ini. Input. Mana input? Coba. Warna apa bagus ya? Blue. Ininya di bawahnya kita coba ganti juga jadi warna biru ya. Nah, seperti ini. Buttonnya kita ganti juga boleh, tapi bagus ini lagi. Kita ganti buttonnya ini. Secondary ini saja kita copy.
sini saja. Ini input kan ayah. Ini bikin kelas button lah sini. Kalau seperti ini gimana bentuknya? Seperti ini dia. Nggak jelas warnanya. Coba kita ambil warna yang lain. Warna kuning sama warna merah ini saja coba. Yang warning ini kita ambil. Nggak usah kita pakai buttonnya. Biar bagus. Sini. Kita lihat di sini. Nah, lalu kita ambil yang warna merah ya. Kita buat di sini kelas. Nah, seperti ini. Warna untuk form ini ada di sini. Coba kita lihat. Warna apa ya untuk background bagus warnanya. Biru tuh mencolok. Ini coba di sini kita ganti jadi bisa ya. Apa nah bagus. Ini aja.